Shalom, selamat malam untuk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pada saat ini saya mau menyaksikan bagaimana perjalanan serta pengalaman kehidupan saya. Dan saya mengenal kebenaran Tuhan itu di sekitar tahun 2007 atau 2008, dan di situ saya masih dibilang anak-anak. Tetapi pada saat itu saya sudah sedikit mengerti apa makna firman Tuhan. Hingga akhirnya di masa remaja, hidup dengan seperti kita tahu pada saat remaja itu kita masih mencari yang namanya jati diri, sehingga saya terjatuh ke dalam kenakalan-kenakalan remaja. Namun saya bersyukur pada saat saya lulus sekolah menengah atas SMA, saya memiliki satu panggilan untuk saya bisa berkuliah ke satu universitas. Jadi pada saat itu saya dengan keberanian saya masih dengan seperti orang-orang yang ibaratnya kurang dekat dengan Tuhan, yang jarang berdoa. Saya coba berangkat ke satu kota untuk melanjutkan pendidikan saya. Namun yang saya hadapi ketika saya ingin mendekatkan diri, lebih mengenal Tuhan, bukan jalan yang begitu lurus atau bukan jalan yang begitu mulus, tetapi banyak sekali jalan-jalan yang rusak ibaratnya. Dan situ saya baru mengerti makna kehidupan. Waktu saya berangkat hanya bermodalkan berapa rupiah saja, tiba-tiba ketika saya sampai dibilang, saya tidak bisa langsung daftar kuliah, tapi saya harus diminta untuk bekerja terlebih dahulu. Dan di situ saya coba untuk bertanya, kira-kira pekerjaan apa yang bisa saya dapatkan. Akhirnya saya pun dikasih satu pekerjaan. Saya bekerja selama 1 tahun. Hingga akhirnya masuk ke perkuliahan, dengan dana yang sudah sedikit terkumpul, saya bisa mendaftar untuk semester 1 dan semester 2. Pada saat mau masuk ke dalam semester 3, ada lagi satu pergumulan. Dan di situ saya baru merasakan yang namanya bagaimana saya harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya berdoa, saya meminta petunjuk kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Saya tidak memiliki biaya untuk melanjutkan perkuliahan saya. Akhirnya saya minta satu petunjuk dan dikasihlah petunjuk itu, dan saya pun cuti berkuliah selama 1 semester. Sesudah 1 semester, saya putuskan untuk cuti, dan semester berikutnya saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, saat ini saya mau mendaftar kuliah. Tolong berikan kelancaran, kesanggupan, dan kemudahan. Saya coba daftar, puji Tuhan, saya diterima. Untuk masuk ke dalam semester berikutnya, semester 4, semester 5, dan seterusnya, saya diperhadapkan dengan permasalahan yang sama. Tetapi di situ saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menuntun saya selama perjalanan saya sampai di pertengahan kuliah. Dan saya yakin di akhir saya akan menghadapi satu masalah yang sama, Tuhan juga pasti akan membantu saya, menolong saya, memberkati saya. Hingga pada saat hari ini, saya sudah lulus dari perkuliahan saya, dan sekarang saya lagi digumulkan juga dengan satu pergumulan. Dan saya yakin saya mau mengajak semua teman-teman, semua saudara-saudara yang hadir di dalam siaran ini, untuk kita terus-menerus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita menyerahkan diri, kita tidak berusaha. Saya yakin semua saudara-saudara yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan, pasti sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, pasti sudah berusaha juga. Tetapi ada beberapa jawaban Tuhan ketika kita berdoa, antara ya, tidak, dan tunggu. Dan disitulah saudara harus bisa menunggu atau menerima jawaban yang Tuhan berikan. Dan satu ayat yang menjanjikan bagi saya, yang ini juga menjadi satu ayat yang menguatkan saya, yaitu di dalam Yohanes 13 ayat 7, yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Di mana sepanjang kehidupan kita tidak tahu apa maksud Tuhan
menempatkan kita di posisi tersebut. Apa maksud Tuhan menempatkan kita di satu situasi? Tapi kita akan mengerti akhir dari segalanya, bahwa Tuhan tetap akan memilih kita menjadi terang di tempat kita berada. Dan Tuhan ingin supaya kita memiliki satu pembelajaran hidup. Dan Tuhan juga mau supaya kita terus-menerus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bukan dengan kemampuan kita sendiri, dan kita lupa juga untuk berdoa. Tetapi Tuhan mau kita berusaha diiringi dengan penyerahan dan doa kita. Dan biarlah kesaksian yang saya bawakan boleh dapat menguatkan kita semua, supaya kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, dan jangan lupa untuk selalu memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.